TKW masih baru kerja di Hong Kong terus di interminit. Terus nunggu visanya di mana? Dan TKW yang sudah di Hong Kong, maksudnya sudah kerja lebih dari 1 kontrak di Hong Kong, itu kalau di interminit nunggu visanya di mana? Di sini ada 2 perbedaan ya. Jadi ini semua juga tergantung pada agennya kalian. Semisal kalian itu yang non itu biasanya, menurut pengalaman saya dulu itu ya, yang masih non itu nunggu visanya di Indonesia. Jadi kenapa disuruh nunggu Indonesia? Karena di Indonesia itu biaya hidup murah, tempat tinggal juga murah, dan kalian juga bisa dijenguk oleh keluarga kalian. Mungkin masih agak ada kangen-kangennya, itu bisa dijenguk. Tapi kalau udah anak kenapa nunggunya itu di Makau? Jadi di sini aku mau jelaskan ya. Kalau anak udah nunggunya di Makau itu karena ada 2 kemungkinan ya. Karena dia sudah bahasanya sudah lancar, yang kedua adalah dia punya uang saku untuk hidup di sana, untuk jajan di sana. Otomatis jajan di Makau itu tidak murah ya, pasti banyak biaya. Jadi untuk kalian yang semisal masih non, kalian biasanya kalau mengalami interminitan nunggunya di Indonesia. Semisal kalian kalian bisa ngomong ke agennya, itu pun sesuai dengan kebijakan agen kalian ya. Jadi mau ditaruh di Indonesia nunggu visanya atau ke Makau. Tapi rata-rata disuruh ke Makau. Kenapa disuruh ke Makau? Karena kalau kita sudah lancar bahasa, saat kita dari Makau turun visa mau masuk ke Hong Kong itu kita bakal ditanya macam-macam ya. Semisal tujuan kamu masuk ke Hong Kong itu apa? Terus kamu punya majikan enggak? Terus kamu alamatnya majikan itu hafal enggak? Kamu punya nomor kontaknya majikan baru enggak? Kayak gitu ya. Jadi prosesnya tidak mudah kayak gitu ya. Itu semua pasti sudah dipertimbangkan oleh agen, melihat kalian itu seperti apa kayak gitu. Jadi semisal ada dari teman kalian misalnya satu agen, kok dia intermitan nunggunya di Indonesia, aku intermitan kok nunggunya di Makau, atau seperti itu. Jadi untuk kalian bisa dijadikan bahan pengalaman juga ya. Semisal kenapa alasan agen kalian nyuruh kalian ke Indonesia, kenapa yang lainnya itu kok nyuruh ke Makau, seperti itu ya. Jadi itu semua menurut pertimbangan agen-agen kalian. Terus ada lagi ya, ini aku mau share pengalaman apa saja sih yang akan ditanyakan oleh petugas saat kita mau masuk ke Hong Kong. Yang pertama adalah nomor ID kita, itu wajib ditanyakan. Terus tujuan kita ke Hong Kong itu apa, kayak gitu ya. Kan biasanya orang kalau sudah ada paspor TKW itu kan pasti ada record-recordnya ya. Itu nomor kontrak kalian itu berapa dan alamatnya apakah kalian hafal, harus dihafalkan ya. Itu harus dihafalkan di luar kepala. Biasanya agen mengingatkan, tapi sebagian juga agen ada yang tidak mengingatkan. Jadi kita kayak gelagapan gitu ya. Tapi ini saya mau share buat kalian semisal mengalami hal sama, kalian hafalkan ya. ID kalian, kontrak rumah kalian, rumah bos kalian baru, dan kalian minta sebelum kalian masuk ke Hong Kong, kalian minta kalau pas interview atau apa, kalau semisal sudah benar-benar dicek, kalian minta nomor HP bos kalian itu. Karena ini alasannya ya, kalau kalian masuk ke Hong Kong, kalian itu semisal prosesnya agak lama gitu ya, ini kok hari ini petugas kan juga beda-beda ya, ada yang suka bertanya banyak-banyak, ada suka yang bertanya hanya sedikit saja. Mereka itu tergantung pertimbangan mereka juga ya, melihat kalian itu apakah bisa lancar bahasa, aman enggak kalau dimasukkan ke Hong Kong, kalau semisal memenuhi syarat enggak, kayak gitu ya. Jadi ini pertimbangan mereka, setiap petugas punya caranya masing-masing. Tapi yang jelas pasti yang akan ditanyakan adalah ID, apa itu, kontrak sama nomor HP bos kalian. Semisal kalau petugasnya itu tetap gak yakin, dia bakal menghubungi nomor yang kalian kasih ya. Kalau kalian kasih nomor agent pun, itu petugas biasanya belum begitu percaya gitu ya. Jadi untuk kalian itu wajib siap-siap itu nomor bos kalian, maka petugas akan langsung menghubungi bos kalian dan bertanya apakah punya ngejeng pembantu namanya ini, dan apakah alamatnya itu disuruh menyebutkan. Jadi alamat bos kalian itu semisal dia bertanya, dia akan langsung disuruh mengatakan alamat yang dia tinggali kayak gitu, dan dicocokkan oleh petugas dengan kontrak kerjanya. Itu tidak boleh mikir loh, itu harus langsung seketika seperti itu ya.
Semisal kalian itu bertanya sama agen kan tugasnya banyak. Dia itu kan tidak menghafal alamat satu dan satunya majikan kalian itu, otomatis kan tidak hafal, pasti bertanya ke komputernya, bertanya ke data-datanya seperti itu. Jadi yang perlu kalian tahu saat itu kalian ketahui adalah nomor kontak majikan kalian langsung. Karena ini bakalan cepat prosesnya kalau langsung terhubung dengan bos kalian. Kalau terhubung dengan agent kalian itu pasti agak lama. Itu pasti ya. Jadi ada kemungkinannya kalau kalian cuman dikasih nomor agent ya siap-siap nunggu agak lama sedikit kayak gitu, butuh pengecekan. Tapi kalau kalian sudah terhubung dengan bos kalian, tentu pertanyaan akan jauh lebih mudah dan kalian pasti cepat bisa masuk ke Hong Kong. Jadi ini share aku tentang bila mana kalian menghadapi seperti itu ya, keadaan seperti itu. Yang perlu kalian persiapkan itu adalah garis besarnya seperti itu ya. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.